Streets are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Yang pertama bisa kita lihat penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, Pak. Jumlahnya untuk setahun 347.9.520. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa siltap kepala desa dan perangkat di Purworejo itu termasuk yang paling rendah se Jawa Tengah. Yang paling rendah se Jawa Tengah. Karena kita mengambil angka minimal. Kenapa menjadi paling rendah? Karena ibarat keluarga, anaknya oke. Jangan bayangkan Purworejo itu jumlah desanya 469 desa. Jumlah kepala desanya 469 kades, jumlah perangkat dengan 5.200. Dengan bandingkan dengan Bantul misalnya, yang jumlah desanya hanya 75. Berarti 1/6-nya kita. Makanya kemudian untuk siltap ini masing-masing kabupaten tidak sama, Pak. Ada kabupaten lain yang gaji kepala desanya 4 juta, ada yang dapat gaji ke-12, Pak Riono, ada yang dapat tunjangan, tapi Purworejo tidak. Berapa gaji kepala desa? Kepala desa itu gajinya 2.400.000. Kita Purworejo. Berapa sekdes? 2.200.000. Berapa perangkat? 2.020.000. Karena sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2019, gaji perangkat desa itu setara dengan gaji ASN 2A. ASN 2A itu ya 2.020.000. Kalau sekdes ditambah 10%-nya. Kalau kades ditambah minimal, nggak bisa dinaikkan. Kalau dinaikkan boleh, gitu kan. Jadi ini mendapat sering. Angka yang ini itu sudah angka minimal, gitu ya. Dan saya sampaikan gaji kades dan perangkat desa di Purworejo adalah gaji terendah di Jawa Tengah. Nah ini besok ada pengisian perangkat baru, lumayan gajinya 2 juta tambah pokok, misalnya di atas upah minimum UMK, sekitar 1,8. Yang kedua, tunjangan BPD dan operasional BPD itu senilai 25 juta. Nah ini mohon maaf, saya Bapak memang ADD sekecamatan sudah yang saya belum ADD-nya itu. Belum Pak, memang belum. Jadi sekecamatan memang belum ada yang cair, Bapak Ibu ya, untuk bersabar. Yang di sana tulisannya ADD pokoknya sabar gitu. Karena dananya memang belum cair, gitu nih. Dan bukan hanya Kalikan, tapi se-Purworejo. Penyusunan dokumen keuangan 1.900.000 sekian, ADD juga belum cair. Penyusunan LPPD 1.246.000 juga belum cair. Penyusunan LKPD 1.051.000 dari ADD juga belum cair. Penataan formasi dan pengisian perangkat desa 5.478.000. Insya Allah kemarin sebenarnya sudah kita agendakan, tapi kita betul Pak Camat Turna. Misal prosesnya sudah kita mulai lagi, sehingga insya Allah jangan dekat Bapak Ibu akan ada pengisian perangkat yang baru, yaitu satu untuk posisi Kawar Perencanaan menggantikan Pak Nur Rahim yang meninggal dunia, kedua Kadus 5 menggantikan Pak Badolin yang sudah turna. Mutasi Pak. Sudah, mutasi? Oh mutasi, Mbak Tami minta mutasi Pak Wan. Ya Mas Tanto. Mbak Tami minta mutasi, saya tak jadi Kadus saja, nyari Kawar Keuangan katanya gitu. Pusing. Karena merasakan jadi keuangan itu mumet ya kan ya. SPJ setuju. Nah dulu itu saya kerjakan sendiri Pak. Ketika belum punya keuangan, belum punya sekdes, saya kerjakan sendiri. Karena memang tidak ada yang mengerjakan. Ya. Sekarang sudah dibantu banyak orang pun masih menumpuk pekerjaan. Gitu. Mbak Tami minta mutasi, saya jadi bayan gitu. Siapa? Ya, siap. Pak Nimiro Mbak Tami gitu. Kan tergantung kepala desa, itu kepala desa kok. Karena persetujuan BPD. Dan saya Pak, kalau mutasi tidak perlu persetujuan ya. Ya, cukup dibentuk tim, kemudian melakukan tes gitu ya. Jadi kalau itu penuh kewenangan kepala desa sebagai bupati memutasi pejabat gitu. Jadi Pak Nimiro Mbak Tami gitu. Siltap 1 bulan Pak. Siltap 1 bulan. Siltap 1 bulan Mas Tanto ya Mas Tanto. Mas Tanto saya kira juga sepakat kalau Mbak Tami jadi kadus gitu kan. Gaweannya lain gitu. Jauh lebih ringan dan ranah administrasi soalnya. Nah, balik ke masyarakatan. Kemudian pembinaan Karang Taruna itu dari 4.800.000 kita naikkan menjadi 5.900.000 dengan dari bagi hasil retribusi daerah. Juga belum cair. Pembinaan PKK dari 5 juta turun ke 4.200.000 juga belum cair. Kok turun Pak? Nah nanti sampaikan tanya turun apa. Aduh Pak Camat.
LPMD 975.000 dari bagi hasil juga belum cair. Jaminan ketenagakerjaan BPJS ini kita kemarin ada tagihan BPJS karena memang belum cair dananya Pak. Iya, karena belum cair. Jadi memang kita belum bisa bayar BPJS itu karena BPJS itu dibayar dari sebagian dari pekerja, sebagian dari pemberi kerja dan memang belum cair. Seperti itu. Kemudian pembinaan PKK, minta maaf. Kemudian operasional pemerintah desa 6.683.300 juga belum cair. Puskes APBDes termasuk yang hari ini itu 2.830.100 dari dana desa. Untuk PAUD ya, Ibu dari 25 juta kita naikkan 33 juta. Sebagian sudah cair, Ibu sudah cair, insentif bulanan juga sudah kita berikan. Karena kemarin ada kegiatan akreditasi sehingga butuh tambahan anggaran sama Pak Cari ditambahin, gitu ya. Untuk Posyandu, berapa Pak Cari angkanya? Posyandu 33.997.000. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan kita turunkan dari 29 juta menjadi 13 juta. Pospindu tetap 1.800.000. Nah ini Pak, saluran irigasi susuan yang tadinya kita rencanakan pakai dana desa, karena sudah dibangun oleh negara, berarti tidak pakai dana desa. Berarti kita alihkan 250 itu. Kita alihkan kemana? Salah satunya adalah pembangunan saluran irigasi Trukan. Trukan ini akan kita bangun saluran dari ketikanya Mas Lamo, mengikat, pakai pipa, kemudian nanti di sana akan kita pasang pompa. Ya, supaya masyarakat Kidulkes juga mendapatkan irigasi dari sungai. Kemudian penambahan daya panel surya, kita punya pompa tenaga surya di Bojongkulon, akan tetapi dayanya kurang sehingga kita tambahkan untuk aki dan panel suryanya supaya bisa nyala lebih lama. Kemudian internet warga yang kita gratiskan ke warga setiap bulan itu kita berlangganan itu 33 juta yang kita sebar ke 10 titik yang ada. Kemudian untuk pembangunan workshop panahan kita tunda dan kita alihkan, kita bangun rukonya dulu. Jadi kita akan mulai membangun tahun ini ruko yang di Bojongkulon itu mulai dari sebelah wetan. Jadi kita bangun rukonya dulu supaya langsung menghasilkan. Supaya tahun depan sudah ada langsung yang kontrak. Yang sudah pesan Pak Anwar biar tapi saya itu kontrak jelas itu. Ya, itu. Kemudian pelatihan forum kesehatan desa tetap, Kemudian padat karya pemeliharaan saluran irigasi tersier dari 12 juta kita turunkan menjadi 8 juta. Pelatihan dan penunjang mulia perempuan kita hapus. Kemudian ada pelatihan ekoprim ya sebagai penggantinya. Kemudian lomba tingkat desa kemarin untuk Agustusan. Kemudian perlengkapan keamanan desa berupa CCTV yang kita pasang di pasar dan di kantor desa. Pelatihan pengelolaan BUMDes 3 juta. Kemudian PLTDD ada kenaikan sejumlah 392.400.000. Ada berapa warga Pak Caleg terakhir? 109 warga yang setiap bulan mendapat pensiunan 300.000 dari desa, betul ya? Pensiunan 300.000. Bahasanya begitu, pensiunan dari Pak. Kemudian tunjang sembako. Dulu di awal kita anggarkan 27 juta untuk bantuan sembako bagi pasien COVID. Akan tapi karena COVID sudah mereda, maka anggarannya kita hapus. Betul ya? Kemudian penyertaan modal BUMDes ya dari 19 juta kita naikkan jadi 46.544.600. Kemudian penyertaan modal BUMDes bersama 5 juta yang tadi kita sepakati. Operasional pemerintah desa 9.036.000. Kemudian tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa berupa pokok 252.024.000 rupiah. Tunjangan pernah tugas kepala desa ini pokok yang itu tegas nih. Pokok saya itu 1.500.000. Listrik kantor dan internet 1.788.400. PBB dan pajak 98.600. Insentif RT RW 250 orang dikalikan 20 berarti 5 juta, kalikan 12 bulan sejumlah 60 juta. Pembangunan jalan RW 5 dari Bandung Borangan dari pertigaan sampai Ngidul nyambung 125 juta. Pembangunan jalan RW 2 itu dari Mas Supran sampai Ngidul temannya Pak Jenderal 150 juta. Kemudian pembangunan air bersih di Bojong Wetan Pamsimas itu 90 juta.
RTLH kita tidak lolos karena rumah yang kita ajukan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat RTLH. Kemudian KPMD itu tetap 5 juta. Nah itu Bapak Ibu draft yang sebenarnya ini sudah dibahas dengan BPD, akan tapi hari ini supaya formalitasnya mendapat persetujuan dari peserta atau hadirin peserta musyawarah desa yang terdiri dari sekian elemen kelompok masyarakat. Mungkin ada pertanyaan atau hal yang perlu kami jelaskan dari yang kami paparkan, monggo. Monggo, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan. Monggo. Dari PKK, dari Karang Taruna, dari yang lain-lain, monggo kalau ada. Dari BPD, meskipun kemarin sudah rapat, tapi mungkin ada hal yang terlewat, tidak apa-apa disampaikan ulang. Nanti kita bahas kembali, kita sepakati. Monggo Bapak Ibu, ini tidak usulnya karena sepakat apa urakan. Karena sepakat gini. Oh berpikir dulu deh. Nah biar terpancing, kalau nggak dipancing nggak keluar kan ya. Monggo Pak Lukman. Terkait dengan penyertaan modal BUMDes Pak. Iya. Yang dari 19 menjadi 46. Iya. Itu kalau kami boleh tahu artinya dari ketua BUMDesnya mungkin bisa, itu kan globalan. Iya globalan. Sebenarnya 46 itu mau buat apa? Iya. Semacam RAB-nya. Iya. Jadi ini ketua BUMDes kebetulan tidak hadir, tapi gini Pak. Jadi ada kunci kenapa desa kita itu menjadi desa yang selalu mendapatkan tunjangan kinerja di Pak Pariana. Tahun lalu dapat, tahun ini dapat Petan Kuyu. Karena ada kuncinya Pak. Ada kuncinya, di antara kuncinya adalah satu, adanya kenaikan PAD. Jadi dari tahun ke tahun PAD itu meningkat. Kita meningkat alhamdulillah. Yang kedua adanya peningkatan status desa. Alhamdulillah kita juga meningkat dan sekarang sudah di level yang tertinggi Pak Etan ya, di level mandiri. Yang ketiga, berapa besar dana untuk pemberdayaan. Yang keempat, terkait dengan penyertaan atau perhatian desa kepada BUMDes Pak Lukman. Jadi memang saya waktu itu bilang ke Pak Carek ngalahi nyumbang, bukan nyumbang, menyertakan modal ke BUMDes 1 juta, memancing dana 300 juta. Karena kalau poin ini tidak kita berikan, maka kemudian kinerja keuangan kita menjadi menurun. Nah ini kemudian kita kita masukkan untuk memancing supaya tahun depan kita tidak lagi mendapat tunjangan kinerja. Tahun ini yang mendapat tunjangan kinerja terhadapkan sama Dogorejo ya. Tahun lalu itu Dogorejo nggak dapat, tahun lalu yang dapat Geranto Pak Lukman. Tapi kita alhamdulillah selalu mendapat. Nah sebenarnya ketika kita baca PMK, Peraturan Menteri Keuangan tentang formulasi dana desa, itu kan dibagi berdasarkan macam-macam. Ada yang dibagi rata, ada yang dibagi berdasarkan kemiskinan. Salah satunya 10% dana desa yang 68 triliun itu dibagi kepada 10% desa yang dianggap berkinerja baik secara keuangan. Maksudnya juga dari struktur APBDes-nya. Nah makanya kemudian memang ini kita masukkan begitu supaya tadi untuk mancing supaya dana kinerja itu masuk lagi. Jadi kenapa kemudian gede seperti itu? Nah adapun kemudian untuk penggunaannya memang saat ini BUMDes kita baru fokus kemarin saat sampai hari ini kita mengerjakan tentang digitalisasi. Per hari ini bulan ini kita ada pesanan sekitar 17 desa web ya, dan aplikasi yang digarap oleh tim. Nah memang yang penyertaan modal ini nanti kedepannya akan kita gunakan juga untuk mendukung ruko yang kita bangun itu Pak Lukman. Jadi untuk garap wahana BUMDes yang di sana. Rencana penggunaannya seperti itu. Jadi kenapa kita suntikan dana agak besar itu memancing yang itu lagi 200 juta gitu. Jadi disiasati gitu. Disiasati begitu. Itu Pak Lukman. Kalau status desa sudah nggak mungkin kita naik lagi, sudah mentok karena sudah mandiri. Maka yang bisa kita siasati adalah menaikkan PAD dan menaikkan porsi penyertaan modal di BUMDes. Karena itu di PMK-nya ada, tapi mungkin tidak semua kades belum baca itu, sehingga kadang bikin anggaran cok protes Pak Intan. Bonku kurang apa Pak Rento kinerja gitu ya. Administrasi paling rajin, SPJ paling depan, tapi kalau untuk penyertaan tidak dapat tambahan kinerja. Karena sebenarnya ada rumusnya. Karena pemerintah pusat itu nggak tahu desa mana sih SPJ paling cepat kan. Nggak tahu. Nah seperti itu yang juara pasti Dewi, pasti Tanjung, kemudian Bandung Kidul Pak ya. Gitu. Tapi pemerintah pusat yang tidak tahu BUMDes-nya.
karena sudah online. Gitu. Mereka nggak mungkin tahu SPJ dan lain. Makanya ini untuk memancing Pak Lukman, untuk memancing supaya tahun depan kita dapat lagi tunjangan kinerja yang 300 juta itu. Kalau tahun ini hanya 230, tahun lalu 300 karena ada pemotongan tahun ini. Pak Cari mungkin untuk selamat. Terkait BUMDes sih Pak, ya memang untuk BUMDes ini kita bisa dikatakan yang berjalan di Kecamatan Bayan gitu. Secara administratif kita sudah jalan, secara karyawan kita sudah ada karyawan tetap. Nah ini kemarin penambahannya itu gara-gara kita kerjasama dengan Iconet. Itu sebenarnya itu Pak, kita menambahkan pas kita kerjasama dengan Iconet itu tentang jaringan WiFi. Nah, kita kerjasama terus membutuhkan beberapa modal atau peralatan yang diperlukan untuk belanja. Nah itu kita kesulitan kemarin memang ya belum nyicil nyidik wes ono sing bayar terus tuku meneh itu terus Pak. Terus pas pembuatan aplikasi tahun kemarin kita modal BUMDes sebenarnya di tahun sebelumnya kita pertama 4 juta terus 12 juta baru itu. Jadi nek ono sing pesen aplikasi ora iso langsung bergarap bareng malah kepending kalau ini dipaitu desa liya gitu Pak. Jadi si BUMDes malah ora iso bergarap bareng, jadi kudu siji rampung sik kudu bayar terus bergarap liyane. Nah ini salah satu paling tidak untuk administrasi dan keuangan di BUMDes biar berjalan lancar. Monggo kita kesepakati bersama saja jika memang dari penambahan modal ini tidak disetujui dalam rapat, kita alihkan kemana. Tapi kalau alasan kenapa tambah kemarin dari BUMDes itu kesulitan dalam penganggaran. Kita harus beli bandwidth sekian juta untuk satu desa. Jadi kita misalnya 17 desa untuk tahun ini kita untuk bandwidthnya aja butuh 17 juta. Belum untuk beli-beli yang lain untuk belanja seperti Iconet kemarin. Ya mungkin itu tambahannya karena kegiatan itu. Soal terkait tadi kepala Pak Kades bilang untuk menarik kinerja perangkat maupun dari desa itu mau desa mandiri atau penambahan kinerja perangkat, menurut saya itu hanya tambahan. Sebenarnya fokus kami dalam tim penyusun penambahan itu karena memang kekurangan modal di BUMDes. Kita tahun ini sudah dapat 13 juta dari BUMDes, masa yo BUMDes repot banget harap nambahin duit gak yo abot gitu kan, nggak enaknya situ Pak. Biar semuanya berjalan lancar dan kemungkinan tahun ini perkiraan tidak 13 juta lagi, ada kemungkinan semoga ada kenaikan karena jumlah pembuatan aplikasi dan yang lainnya kita tambah. Memang untuk mojol kemarin podo sambat, nah itu tukang mojol biasanya ngeterke sambatnya gara-gara belangko KTP habis, jadi sedino kadang kur ngeterke 3, 4, 8, 10 gitu. Jadi memang belangkonya yang sudah berkurang dari capil, jadi terus yang ngeterke berkurang juga. Jadi mungkin pengurangannya di ojol, tapi terkait dengan pembelian yang modal seperti kita kerjasama dengan Iconet maupun pembelian bandwidth, kita membutuhkan modal gitu Pak. Ya, terima kasih teman-teman dari saya Pak. Terima kasih Pak Cari. Mungkin ada Pak Lukman? Jadi maksud saya bukan berarti saya menolak, tidak. Saya hanya ingin mempertanyakan kesiapan ketua BUMDesnya ketika dia menerima modal seperti itu. Jangan sampai nanti kita beri modal misalnya ketua BUMDesnya malah nggak siap. Dia kan yuk mospro. Tapi ketika ketua BUMDesnya siap, dia bisa memaparkan kita punya rencana 1, 2, 3, 4, 5 butuh dana sekian ratus juta misalnya. Itu tidak apa-apa. Matur Pak Lukman. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini sekalian tak sampaikan ya, ada teknik cuci uang yang dilegalkan. Ya ini, yaitu menyimpan uang dana desa di BUMDes. Jadi dana desa Bapak Ibu, gue tuku mobil, gue tuku tanah, ya itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi nek dana desa itu disertakan BUMDes, kemudian BUMDes beli tanah, itu boleh. Makanya banyak desa malah yang berpikir wes iki BUMDes king gue cuci uang, gue nyimpen duit gitu. Sehingga ketika satu saat dana desa berhenti, desa duit celengan, yaitu uang itu. Dengan catatan yang penting orang rugi gitu, orang hilang gitu. Cukup utuh ya, alhamdulillah syukur-syukur bisa dikembangkan gitu. Tapi kita insya Allah targetnya tidak itu, tapi targetnya memang betul-betul produktif, bisa menambah PAD. Kira-kira begitu. Kita sedang dan kita break sebentar. Sebentar ya Pak ya, saya akan menambahkan masalah sedikit.
Perubahan APBDes Perubahan 2020 ini izinkanlah dan beberapa hal. Yang pertama, kami menyetujui atas tadi perubahan penyertaan modal di BUMDes dengan catatan dapat dikelola secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan, dan nanti sewaktu-waktu kami berkolaborasi, bukan koreksi tapi ingin tahu, maka merupakan kewajiban kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami merekomendasikan bahwa nanti setelah kami ketok, segala sesuatu yang menyangkut pendanaan ini tolong dikelola, dikerjakan secara profesional sesuai dengan regulasi yang ada. Manfaatkan TPK yang ada karena regulasinya juga harus menyertakan TPK. Kemudian asas kemanfaatan perlu sangat dipertimbangkan sehingga APBDes Perubahan 2022 ini adalah APBDes yang mudah dilaksanakan, transparansi, akuntabel, memberikan asas manfaat kepada masyarakat. Yang ketiga, tolong kita sebagai warga masyarakat untuk ikut mengawasi, ikut mengelola dana yang cukup besar yang 2 miliar ini. Saya sendiri belum pernah memegang, apalagi melihat uang 2 miliar tunai di depan mata. Kalau benar belum ini? Belum ya? Baru sekali saat saya jadi Ketua PP Kambayan dulu 1 miliar sekian untuk membagi ke PPS BPS. Baik, Pak Lurah cukup. Saya buka lagi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah, Pak Lokman, saya rangkum sekilas ini sehingga nanti secara tertulis kami BPD akan mengeluarkan rekomendasi atas APBDes Perubahan ini. Silakan kami buka. Tidak ada? Pas? Alhamdulillah, tepat pukul 15 sudah selesai. Saya simpulkan, yang pertama bahwa kita menyepakati atas berdirinya BUMDesma tingkat kecamatan Bayan. Kedua, kita menyertakan modal 5 juta dari desa dari sumber anggaran dana desa. Kemudian memberikan mandat kepada 5 peserta MAD dari Desa Kradegan. Pertama, Kepala Desa Kradegan, 2 Ketua BPD Desa Kradegan, yang ketiga Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kradegan, kemudian yang keempat penerima asas manfaat Bu Sri Wahyuningsih, kemudian kelima tokoh masyarakat Pak Haji Supratno. Selesai mengenai pembentukan BUMDesma dan penyertaan modal serta pemberian mandat. Yang kedua, kesimpulan mengenai APBDes Perubahan. Pertama, telah dipaparkan oleh Kepala Desa, yaitu dana sebelum ada perubahan 2 miliar 117 juta 877.520. Setelah kita analisis atas anggaran-anggaran yang perlu dirubah, baik tambah atau kurang sesuai dengan situasi kondisi yang berkembang saat ini, maka menjadi 2 miliar 85 juta 442.520 rupiah. Kemudian penyertaan atas BUMDes desa ini mohon dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian berikutnya, penggunaan anggaran betul-betul dilaksanakan sesuai dengan regulasi, transparan, akuntabel, profesional, sehingga masyarakat siap mengawal, mengawasi. Harapannya tidak ada penyimpangan atas APBDes ini yang ujung-ujungnya
masuk ke ranah hukum. Kita tidak menginginkan hal itu. Oleh karena itu, segala sesuatu akan sukses apabila dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Bapak Ibu sekalian peserta Musdes, apakah perubahan APBDes yang telah dipaparkan oleh Kepala Desa dari 2.117.807.520 menjadi 2.085.442.520 dapat disahkan dan diterima? Silakan. Nomor 35 dan 12 itu sama atau gimana Pak? Nomor 35 dan 12. silakan pemerintah desa untuk memberikan klarifikasi sebelum saya ketok. 13 sama 12 sama 35. Oke. 12 sama 3, coba 35-nya apa? J. Bapak Ibu, yang dimaksud operasional pemerintah desa itu mulai dari non sewu tenaga kebersihan. Kita tenaga kebersihan saja itu 600 sebulan. Kali 12 sudah berapa? 7.200.000. Listrik kantor itu rata-rata 10 juta. Internet itu sebulan 600 kali 12 7.200.000. Berarti hanya untuk bayar listrik, pegawai dan internet saja itu sudah 17 juta. Burung 5 C. Mosok ono tamu ra dipaciti, mosok perangkat kon poso gitu ya. Nah, dari operasional kantor itu sebenarnya kebutuhannya lebih dari itu. Akan tapi karena ketersediaan anggaran, maka kemudian operasional itu diambilkan dari 2 mata anggaran. Bapak Ibu bisa lihat mata anggarannya kan beda. Yang satu dari PAD, pendapatan asli desa, yang satu dari bagi hasil retribusi daerah. Itu kalau di total nomor 35 9 juta dan nomor 12 berapa Pak Carik? 6 juta ya? Itu hanya 15 juta. Realnya itu lebih dari itu. Karena untuk tenaga kebersihan, internet, dan listrik saja itu sudah 17 juta. Mbak Tami mau komentar? Enggak Pak, pas aja Pak. Ya, yang tahu persis muternya duit kan bendara Pak Mariana, gitu. Tahu mumete gitu, tahu mumete. Ya, karena anggarannya segitu Pak. Ya, anggarannya sebegitu. Itu pun kurang sebenarnya kalau kita mau real, ya, kurang. Nah itu tadi belum ada Pak Pacitan, gula kopi, gitu kan? Belum ada Pak, itu Pak 17 juta itu belum termasuk gula kopi. Itu Pak Wasiati. Kalau saja ada mau kita tambahkan, masalahnya kan duitnya selesai. Dan operasional ini tidak boleh ambil dana desa, itu masalahnya. Kalau boleh ambil dana desa sudah kita ambil dana desa sejumlah paling oke. Masalahnya tidak boleh ambil pakai dana desa. Baru regulasi tahun depan ya Mbak Intan. Ada kebijakan baru 3% dari dana desa boleh untuk operasional pemerintah desa. Ini kebijakan baru berlaku tahun depan. Itu mau setting gitu. Jadi meskipun sama sumber anggarannya beda. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sadar karena saya juga orang birokrasi. Pasti ini diingat-ingat ini pemerintah desa ini pasti. Saya juga orang birokrasi tahu persis. Pasti ada anggaran-anggaran yang tidak masuk APBDes dan harus dikeluarkan, tidak usah dipungkiri, baik itu RAPBS maupun APBDes. Tapi sepanjang wajar dan memang layak, saya kira tidak jadi masalah. Dalam arti bukan korupsi, tapi harus bisa mensikapi hal itu, tidak menyalahi daripada regulasi, dapat dipertanggungjawabkan. Baik Bapak sekalian, sekali lagi anggaran 2.178.07.520 menjadi 2.085.442.520 atas dasar perubahan APBDes tahun 2022 disahkan. Dapat disepakati? Dapat disepakati? Sah? Selesai. Tolong kawal dan untuk kesuksesan kita bersama. Terima kasih Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan dari pendamping. Ya penandatangan saya sudah tertangan, nanti tinggal ditarikkan Pak Carik. Karena saya sudah yakin ini sudah pasti bisa. Baik. Ya silakan. Tapi Pak Lurah silakan kedatangan dulu Pak Lurah. Yang 5 ya. Oke. Tanda tangan nanti berdiserah Pak cari aja asma itu. Baik. Kemudian ini Pak, yang 5 ini Pak.
Yang tadi wakil ya. Nomor 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Baik. Silahkan Bu Wana tanda tangan, Bu Sri, kemudian Pak Haji Pratno, silakan dan didokumentasikan sebagai bukti. Karena sekarang ada tulis, ada tilas. Ya. Pak Haji Pratno, silakan. Bu Nana mana Bu Nana? Nomor 4. Iya. Bu penggerak PKK belakangan nanti Saris. Yang itu sudah ada bukti ya. Baik, terima kasih. Sudah saya tutup tadi ya. Terima kasih. Sugeng Makaryo, mugi rayu kan sami pinanggih. Akhirul qouli sa pimpinan sidang, banyak silap dan salah, mohon maaf yang seturut-turutnya. Sukses rekan, sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, monggo Pak.